lagu daripada ya Hayy ya Qayyum. Jadi amalan Abah yang pada saat sebelum sholat subuh azan ya itu terjadi ketika ketua DKM itu baru yaitu Ustaz Tamam dari Ciawi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai para subscriber yang dirahmati Allah, semoga antum semua dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala serta konsisten dalam menjalani ibadah dari tarekatnya Abah. Dan kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan berkah dari guru kita Al Habib Saga bin Mahdi bin Syahid Salib Anallah ya'li darajatihim fil jannah wa anfa'na bihi asrarihim wa anwarihim wa nafatihim ma'lumihim fid dini wa dunya wal akhirah. Baiklah, kali ini saya berada di rumah di konter. Alhamdulillah berkah. Kali ini saya akan menceritakan tentang apa yang diajarkan kita di Pondok Pesantren Al-Asyriah Nur Iman, terutama kita sehabis kita bangun tidur di situ di Masjid Toha digaungkan kalimat Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Jadi pada nada ya Hayy ya Qayyum itu nada yang barusan, itu nada dari Abah kita Al Habib Saga bin Mahdi bin Syahid. Dan pada saat itu ada pergantian DKM yang diketuai oleh Ustadz Abdul Muqdi, adiknya Ustadz Luqman Ciawi. Jadi pada saat itu wakilnya adalah Imam Qurtubi dari Pekalongan. Disitulah mulai nada ya Hayy ya Qayyum itu dibuat beda oleh Imam Qurtubi dari Pekalongan. Nadanya yaitu Ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Jadi di depannya itu ada ya Hayy ya Qayyum, itu ada la ilaha illa anta ya Hayy ya Qayyum la ilaha illa anta. Jadi pada saat itu paginya pas waktu taklim, Abah itu mengatakan kok ya Hayy ya Qayyumnya agak berbeda dari biasanya. Itu siapa yang melafalkannya? Jadi disitulah
Abah mengizinkan ada nada baru yang diizinkan oleh Abah untuk dinaungkan, digaungkan pada saat sebelum subuh, adzan subuh tiba. Di situ mendapatkan izin untuk merubah lagu daripada Ya Hayyu Ya Qayyum. Jadi amalan Abah yang pada saat sebelum sholat subuh, sebelum adzan subuh Ya Hayyu Ya Qayyum itu terjadi ketika ketua DKM itu baru, yaitu Ustadz Abdul Mukti dari Ciawi. Dan ada sesuatu dari cerita Ya Hayyu Ya Qayyum yang saya dengar langsung dari Abah ketika waktu ta'lim tafsir Jalalain di Masjid Toha. Jadi kenapa Abah itu menyarankan atau memberikan ijazah Ya Hayyu Ya Qayyum kepada santri. Jadi di situ disebutkan supaya santri dan orang tua santri itu bisa datang ke Mekah untuk berhaji. Dan pada saat itu pun saya dalam hati berdoa, ya Allah, semoga saja orang tua saya bisa berhaji dalam waktu dekat. Dan alhamdulillahnya pada saat saya pulang ada kabar, yaitu orang tua mendaftar haji pada saat itu dan antriannya cuma 2 tahun, yaitu ketika sebelum Abah meninggal, orang tua saya sempat bersowan kepada Abah untuk izin dan Abah pun mengizinkan agar orang tua saya diberikan keselamatan dan kesempurnaan dalam berhaji. Dan saya saat ini akan membahas tentang Ya Hayyu Ya Qayyum bukan pada saat Abah berceramah mentausiahi bapak ibu saya. Jadi Ya Hayyu Ya Qayyum itu adalah perintah dari Syekh Khalil Bangkalan Madura. Jadi pada saat itu Mbah Khalil mengajak kepada santrinya untuk menaiki perahu. Di situ Mbah Khalil Bangkalan mengijazahi pada santrinya untuk membaca Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, sembari mereka untuk menggayuh perahu di dalam laut. Jadi karena pada saat itu santri Mbah Khalil itu awam dalam beragama, mereka mendengar Mbah Khalil Bangkalan itu mengucapkan Ya Qayyum Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Qayyum Ya Qayyum. Jadi mereka itu menggayung dalam hati mereka, mungkin karena pendengarannya kurang baik, jadi mereka mengikuti perintah Mbah Khalil sembari mengatakan Ya Qayyum Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Qayyum Ya Qayyum La ilaha, tanpa mereka sadari mereka akhirnya sampai ke Makkahul Mukarramah. Jadi pada saat itu ketawa Abah itu ketawa lucu. Pantesan orang-orang Madura itu banyak di kota Mekah. Itu orang-orang Indonesia itu di Mekah itu banyak, orang Madura itu yang membawa adalah Mbah Khalil, Syekhuna Khalil Bangkalan. Jadi untuk santri itu dalam mengucapkan Ya Khalil Ya Hayyu Ya Qayyum itu sebelum subuh itu untuk bersemangat dalam mengamalkan ijazah dari Abah, yaitu Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta, Ya Hayyu Ya Qayyum La ilaha illa anta. Semoga antum yang mendengarkan cerita ini supaya bersemangat sebelum subuh untuk
untuk melafalkan ya hayu ya qayyum seperti apa yang diijazahkan Abah. Semoga antum semua yang mengamalkan lafal ini ya hayu ya qayyum bisa berangkat haji, dan semoga saja besoknya tanpa mengantri untuk bisa datang haji ke Makkahul Mukarramah. Dan supaya antum semua sharing channel ini supaya bisa ditonton orang semua santri Nurul Iman, dan bisa bermanfaat dari apa yang saya ceritakan di channel ini. Tetap subscribe, jangan di subscribe karena subscribe itu gratis, dan supaya tonton sampai habis karena biar nggak gagal paham, serta didoakan semoga channel ini dapat berkembang dengan baik dan untuk bisa menjadikan dakwah untuk semua, untuk kita